Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rangga Septiadi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini, saya lahir di Payung, tanggal 10 Agustus 1998. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Yang pertama itu kakak saya. Saat ini, dia sedang bekerja di salah satu instansi yang ada di Bangka Tengah, yakni Pengadilan Negeri Kobak. Dan orang tua saya, ayah saya sudah meninggal dunia, dan ibu saya alhamdulillah masih sehat walafiat. Sebelum memasuki perkuliahan di sini, waktu masih sekolah tingkat SMA, saya mempunyai sebuah komitmen ataupun sebuah tujuan untuk tidak berkuliah. Namun pada saat itu, sebelum lulus SMA, kami kedatangan salah satu dosen ataupun sosialisasi dari kampus STAIN yang dulunya masih STAIN, membahas mengenai kampus di situ. Pada saat itu saya belum sama sekali berniat untuk berkuliah, dikarenakan beberapa faktor seperti perekonomian tentunya. Hampir semua teman-teman di kelas waktu itu di SMA merasa bahwa perekonomian untuk berkuliah itu sangat besar. Pasti kita akan mengeluarkan beberapa uang untuk bisa berkuliah. Namun beberapa proses yang dilalui, di saat itu para dosen ataupun salah satu yang menyampaikan sosialisasi bahwa banyak sekali beasiswa yang didapatkan, seperti ada beasiswa bidik misi, ada juga yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Nah, di situ hampir seluruh teman-teman ingin berkuliah, bahkan termasuk saya. Saya punya niat besar sekali untuk berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Syamsul Siddiq, ataupun yang dulunya masih disebut dengan STAIN-SAS ya. Nah, setelah beberapa waktu kami mendaftar untuk menjadi calon mahasiswa. Saya mengambil salah satu jurusan KPI yang saat ini masih saya sangat banggakan ataupun sangat saya cintai. Dengan proses tersebut, saya alhamdulillah mendaftar jurusan SPAN, dan itu pendaftar pertama alhamdulillah langsung dapat jurusan KPI. Berproses selama di sini hampir merasakan sebuah kebahagiaan tentunya. Namun sebelum saya berkuliah ataupun ingin berkuliah, saya beberapa kali ngomong dengan orang tua, karena orang tua saya dulunya seorang penyadap atau penyadap karet ataupun tukang karet, dan ibu saya juga ibu rumah tangga dan membantu ayah saya untuk ngaret seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai ataupun berpikir panjang bahwa perekonomian keluarga tidak bisa menampung saya untuk berkuliah. Namun pada saat itu kakak saya juga berada di rumah dan ia bilang, kuliahlah, insya Allah kakak bisa bantu, bisa ibaratnya dia membantu untuk biaya. Karena pada saat itu semester 1 kan kita belum ada beasiswa sama sekali, masih menggunakan uang sendiri. Nah, di situ saya masih menggunakan uang dari orang tua ataupun dari kakak saya. Berproses perjalanan semester 1, di situ ada pembukaan salah satu beasiswa bidik misi. Tentunya saya juga ingin mendaftar karena untuk bisa mempermudah untuk proses perekonomian keluarga ataupun untuk mempermudah proses perkuliahan saya. Setelah saya mendaftar melalui semester 1, di situ ada pengumumannya bahwa pada saat itu saya tidak lulus. Nah, di situ saya sudah mulai sangat kecewa karena tidak mungkin selama berkuliah ataupun sampai 7 semester ataupun 8 semester saya harus menggunakan uang dari kakak saya. Nah, di sini saya berbicara lagi kepada kakak saya ataupun dengan kedua orang tua bahwa saya tidak mendapatkan beasiswa bidik misi. Tentu dengan beasiswa ini sebenarnya bisa membuat saya bisa bersemangat untuk lebih berkuliah. Namun pada saat itu kakak saya bilang, teruslah berkuliah, karena kita tidak tahu ke depannya bahwa nanti kita akan mendapatkan rezeki tentang beasiswa ataupun tidak. Namun beberapa semester yang dilalui, saya mendapatkan beasiswa di semester 3 perasaan saya. Pada saat itu saya menggantikan salah satu teman kelas saya yang berhenti berkuliah. Nah, di situ saya mendapatkan beasiswa bidik misi di semester 3. Dan setelah waktu berlalu, kami mendapatkan kabar ataupun dari keluarga bahwa ayah saya telah meninggal ketika saya berada di semester 4. Nah, ini menjadi sebuah titik lemah saya karena salah satu keluarga saya ataupun orang tua saya telah tiada. Ini membuat saya patah semangat untuk berkuliah. Ini benar-benar hal yang membuat saya untuk jatuh tidak berkuliah sama sekali. Semua keluarga saya, kakak saya dan ibu saya merasakan kehilangan salah satu sosok pemimpin, ibaratkannya sebuah tiang di rumah. Apabila tiang di rumah kita itu jatuh ataupun rubuh ataupun runtuh, maka kita juga akan merasakannya. Hal itu benar-benar saya rasakan. Dan tentu dengan hal tersebut kami selalu bersyukur
bahwa Allah telah memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Dengan hal tersebut, banyak teman-teman ataupun pihak keluarga yang memberikan support system ataupun memberikan dukungan kepada saya untuk tetap berkuliah, untuk tetap memberikan yang terbaik untuk masa depan saya, tentunya untuk masa depan keluarga saya dan membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, di situ saya terus berjuang melalui beberapa semester 4, 5, 6, 7 saya lalui. Dan berada pada titik tersebut saya melaksanakan sidang skripsi. Tentunya hal tersebut untuk bisa memberikan ataupun memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua saya. Setelah sidang skripsi tentunya proses revisi akan sangat panjang. Di sini saya terus berproses karena saya terus berdoa kepada Allah dengan selesainya sidang skripsi ini bisa memberikan kemudahan saya untuk tetap berproses ataupun tetap menyelesaikan studi saya. Tidak lama itu, hampir beberapa bulan setelah sidang skripsi, kami melaksanakan yudisium fakultas, dan pada saat itu juga, alhamdulillah, saya mendapatkan salah satu predikat mahasiswa terbaik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Tentunya itu memberikan sebuah kebahagiaan untuk saya sendiri ataupun kebahagiaan untuk kedua orang tua saya. Semoga dengan kebahagiaan ini juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dan tentunya untuk saya tidak sombong kepada suatu predikat yang saya terima pada saat ini. Dengan hal tersebut menjadi salah satu mahasiswa terbaik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, bahwa kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hari itu juga. Dan saya juga menyampaikan pada saat yudisium, menyampaikan bahwa kita terus berjuang, jangan sampai kita berhenti di sini juga, terus memberikan yang terbaik untuk masa depan kita. Menjadi salah satu mahasiswa terbaik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, tentu saya mempunyai sebuah proses ataupun moto hidup saya ataupun juga motivasi saya. Adapun moto hidup saya yang selalu saya pegang adalah kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Hal ini menjadi suatu tiang proses untuk moto hidup saya. Tentu ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Dengan kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Tentu dengan sholat 5 waktu ini bisa memberikan titik cerah ataupun bisa membuka hati kita atau perasaan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu ini, kita bisa lebih dekat dengan Allah. Tentunya juga kita selalu bisa berdoa dengan Allah. Dengan hal itu juga, moto hidup saya selalu saya pegang selama saya berkuliah. Bahkan pada saat ini, ingat, dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Dengan hal itu juga, kita terus berjuang, terus berikan yang terbaik untuk masa depan. Adapun motivasi bagi saya ataupun untuk memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian, bahwa terus berikan yang terbaik untuk masa depan kita. Jangan sampai kita berhenti di sini. Selesai S1 ini terus berjuang. Siapa tahu teman-teman ada yang punya rezeki bisa melanjutkan S2 di luar ataupun khususnya di Bangka sendiri. Itu terus kita kejar. Ingat, terus bahagiakan orang tua kita. Terus berikan kebahagiaan untuk mereka dan terus berikan senyuman yang terbaik untuk mereka. Untuk teman-teman semuanya, jangan sampai kita lengah ataupun kita selesai wisuda ini ataupun S1 ini berhenti, tidak ngapa-ngapain, diam di rumah saja. Jangan sampai kita menjadi omongan tetangga ya, masyarakat. Ingat, 4 tahun kita berjuang untuk berkuliah itu untuk mengangkat derajat kedua orang tua kita. Selesai kuliah ini ataupun selesai wisuda ini, kejar ataupun mau bekerja, mau buka usaha ataupun bebas. Yang penting kita bergerak. Jangan sampai kita hanya diam di rumah saja. Ingat semua keringat orang tua kita, ingat semua banting tulang orang tua kita dari kita kecil sampai sekarang. Ingat, berikan semuanya. Jikalau kita sudah bekerja, sisihkan untuk kedua orang tua kita, maupun itu berapa, kita bekerja di mana ataupun di mana. Yang penting itu kerja kita halal. Karena uang yang halal juga akan menjadi berkah untuk hidup kita. Dan terima kasih juga khususnya kepada kedua orang tua, khusus ayah saat ini yang telah tiada. Semoga Allah angkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan untuk ibu saat ini masih sehat walafiat, semoga selalu Allah berikan keberkahan, semoga selalu Allah berikan umur yang panjang, dan semoga Allah selalu berikan kenikmatan dunia pada saat ini. Di sini saya termotivasi ataupun saya terinspirasi dari kakak saya sendiri, karena saya berada di sini, saya berkuliah, saya bisa berada di titik saat ini adalah berkat kakak saya. Karena dengan beliau juga, kakak saya khususnya, telah memberikan sebuah moral ataupun perubahan untuk diri saya untuk berkuliah. Karena pada saat itu saya tidak punya sama sekali niat untuk berkuliah. Saya hanya ingin bekerja. Namun saat itu juga kak saya memberikan wejangan ataupun sebuah dorongan kepada saya, berkuliahlah, angkatlah derajat kedua orang tua kita. Kalau kita hanya bekerja, apalagi kalau kita bekerja dengan orang lain,
itu hanya kita bisa mengangkat derajat orang mereka ataupun mengangkat derajat si pemilik pekerja yang memiliki usaha tersebut. Nah, kalau bisa berkuliah, terus berkuliah saja. Ingat, semua masa depan kita itu tergantung pada diri kita juga, dan khususnya kita hanya bisa berencana, namun Allah yang memberikan rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Dan juga kakak saya tercinta, semoga Allah selalu berikan yang terbaik untuk keluarganya, untuk istrinya ataupun untuk anak-anaknya. Semoga selalu diberikan umur yang panjang, semoga selalu menjadi sebuah motivasi saya pada saat ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman, kerabat ataupun keluarga yang telah memberikan semua dorongan ataupun sebuah motivasi untuk diri saya. Terima kasih atas semua waktu dan semua support yang telah diberikan kepada saya. Sini saya Rangga Setiadi undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.